kan gue udah bilang nih Marisa Ica, gue udah bilang waktu itu sebenarnya ini voice note Ica udah tahu. Terus ada voice note yang dia ngungkit donasi. Gue udah bilang kok sama Ica, balikin aja gitu. Ya kayak gitulah kira-kira WA anakku sama Ica. Kalau misalnya Ica bilang kalau misalnya dia ungkit donasi balikin aja. Bener dia ungkit donasi. Tapi masalahnya dia nggak ngangkat telepon gue, WA gue nggak dibalas. Pokoknya aku minta maaf kalau misalkan ada salah. Pokoknya intinya kita pengen baik-baik aja, kita sharing yuk. Insya Allah aku tuh orang yang paling enak Mbak Banggi, nggak siapa sih yang mau ada masalah, bener nggak? Cuman kan kita juga perlu pembelaan gitu. Terus kemarin aku yang bikin yang jawab tentang Vanessa Midun itu kan banyak netizen terus bilang begini, yang Pak Dodi kan ganti nama Gala ujungnya, kenapa tuh Mbak Tiara si Dodi katanya gitu kan, ganti nama ini ujung-ujungnya diganti gitu kan Gala. Yaudah aku bilang apa adanya gitu kan, aku juga tahu dulu nikahnya tanggal segini, terus lahirannya saya segini gitu kan ya. Aku kan ya walaupun tidak dekat banget dengan Vanessa gitu, tapi kan aku dengan keluarganya juga tahu. Pokoknya intinya sebenarnya aku kalau nggak disentil dari pihak Pak Haji kemarin, aku tuh bener-bener netral, nggak ada Mbak, sumpah demi Allah nggak ada malu lah. Aku kan keluarga Polri juga, jadi malu lah gitu nyari masalah kayak gini gitu loh. Tapi sekarang kan udah terlanjur seperti ini, ya udah wis gak apa-apa itu, udah biarin aja deh, nanti juga hanya Allah yang tahu. Aku pasrah aja deh, mau apapun yang terjadi aku terima insya Allah. Namanya juga netizen gitu kan, netizen itu kan kadang mereka tuh nggak tahu aja sok tahu gitu loh Mbak. Jadi dari situ sebenarnya kalau misalkan terus-terusan nih si Neng ini si Ade terus-terusan jawab netizen kayak gitu, aku jadi kepancing Pak Haji. Jadi aku juga sabar, ada batasnya, kita kan udah baikan tadi kan gitu. Aku ya akhirnya aku kan udah membuktikan lagi ke netizen, aku sebenarnya tadi datang begini-begini, aku jelasin semua. Jadi emang ada fitnah juga gitu kan, malah yang kena ancaman sampai aku nangis datang ke rumah gitu. Datang ke rumah, kita berbuat baik sampai bawa anak juga, semua anak dibawa ke sana biar kenal dengan Gala gitu kan. Dan semua subhanallah ya Allah, nggak apa-apa deh, hanya Allah yang tahu gitu. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini sahabat-sahabat Vanessa bergerak semuanya untuk menghajar orang-orang yang memfitnah Bibi Ardiansah, Vanessa maupun Gala Sky. Dan yang terakhir adalah Tiara Marlin. Tiara Marlin akhirnya diuber-uber oleh Anggita Sari. Ditelepon gak bales, dan juga beberapa kali ditelepon, bahkan 13 kali ditelepon WA dan 11 kali ditelepon biasa juga gak diangkat. Namun akhirnya nampaknya Tiara Marlin membongkar atau mengirimkan voice note kepada Anggita Sari, dan voice note itu pun diungkap ke publik dalam siaran live. Dan juga kita tahu bahwa Tiara Marlin pernah mengunjungi rumah Haji Faisal, dan di situ dia memberikan donasi untuk Gala. Dan akhirnya donasi itu disuruh mengembalikan oleh Anggita Sari kepada Marisa Ica yang menerima donasi itu, disuruh kembalikan lagi ke Tiara Marlin karena donasi itu diungkit lewat chat atau voice note yang dikirimkan ke Anggita Sari. Nah, bagaimana ceritanya? Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Ya, Tiara Marlin. Tiara Marlin ini selama ini dikenal dengan orang pedangdut yang dekat dengan Irma Rahim, yang juga mengorbitkan Mayang dan Cika. Dan Tiara Marlin pun berada di kubu Dodi. Awalnya dia mengundang Dodi, Cika, Mayang, dan Puput dalam podcastnya, dan di situ
dia mengatakan bahwa Fuji sebenarnya tidak berhak untuk memarahi Mayang saat mengambil baju, karena Fuji ini bukan siapa-siapa, dia cuma numpang di situ. Karena yang adiknya adalah Mayang, itu adalah adik asli dari Vanessa. Hal itu pun membuat Fuji geram dan akhirnya membalas apa yang dikatakan oleh Tiara Marlin, dan Tiara Marlin pun akhirnya mengunjungi rumah Haji Faisal untuk meminta maaf dan memberikan donasi kepada Gala. Namun di situ insiden terjadi saat Tiara Marlin merekam apa yang terjadi di situ, dan akhirnya HP-nya diminta oleh Fuji, dilarang untuk merekam. Mungkin Tiara Marlin akhirnya tersinggung dan pulang membuat pernyataan di media sosialnya, dan kemudian keesokan harinya dia muncul dengan mengatakan bahwa apakah Gala Sky ini memang benar-benar anak Bibi Ardiansah. Saat itu adalah saat terjadi perubahan nama di buku Yasin 40 Hari Vanessa yang ada di keluarga Dodi Sudrajat. Nama Gala diubah menjadi Gala Sky Azan, bukan Gala Sky Ardiansah. Dinasabkan kepada Vanessa Azania maksudnya. Dan karena itulah sahabat-sahabat Vanessa akhirnya geram, karena itu cenderung ke fitnah, menganggap bahwasannya Gala ini bukan anak dari Bibi Ardiansah. Bahkan Tiara Marlin menyinggung tes DNA waktu itu. Karena itulah akhirnya Anggita Sari menelpon dan menguber-nguber Tiara Marlin. Dan kemudian Anggita Sari pun membongkar voice note yang dikirimkan oleh Tiara Marlin. Kan gue udah bilang, Ca, nih Marisa Ica, gue udah bilang waktu itu sebenarnya ini voice note Ica udah tahu. Terus ada voice note yang dia ngungkit donasi. Gue udah bilang kok sama Ica, Ca, balikin aja, gitu. Ya kayak gitulah kira-kira WA aku sama Ica. Kalau misalnya Ica bilang kalau misalnya dia ungkit donasi, balikin aja. Bener, dia ungkit donasi. Tapi masalahnya, Ca, dia nggak ngangkat telepon gue, WA gue nggak dibalas. Dan kemudian Tiara Marlin pun menjawab dalam instastory-nya, ngakak gue, pagi-pagi ada yang mau pansos sama aku. Emoticon tertawa, maaf saya cukup sekali deh respon yang mau pansos. Itu urusan aku aja, ngapain dia yang repot. Hahaha. Nampaknya Tiara Marlin sebel karena voice note-nya dibongkar oleh Anggita Sari. Tiara Marlin ini adalah pedangdut yang ditemukan oleh Saipul Jamil di ajang pencarian bakat dan sempat berdiri di mobil saat Saipul Jamil bebas dari penjara dan kemudian dihujat oleh seluruh Indonesia.